Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama, yakni pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga Undang-Undang Haji dan juga Umroh, serta keputusan proses naturalisasi 5 pemain timnas bola Indonesia yang baru. Rapat paripurna keempat DPR RI masa sidang 1 tahun 2025-2026 dipimpin langsung oleh Cucun Syamsul Rizal dan diikuti oleh 293 anggota. Terdapat dua agenda utama, yakni pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana salah satu poin krusial di belit yang baru adalah mengubah status Badan Penyelenggara Haji dan Umroh menjadi kementerian. Selain itu, pada rapat paripurna ini, pimpinan dan anggota DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian status kewarganegaraan Republik Indonesia atau proses naturalisasi terhadap 5 orang calon atlet timnas bola putra dan putri serta 4 orang atlet ice hockey. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Andre Septian langsung dari DPR RI. Andre, selamat siang. Apa saja pembahasan lengkap yang dibahas pada rapat paripurna kali ini? Ya, selamat siang Anggi. Tepat sekali pada pukul 11 ini rapat paripurna keempat masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 telah selesai dilaksanakan. Dan ada dua pembahasan utama pada hari ini, yakni mengesahkan rancangan undang-undang atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni Undang-Undang Haji dan Umroh. Dan kini dalam substansi yang telah dibahas, pemerintah bersama DPR telah bersama-sama sepakat menyetujui rancangan undang-undang ini, di mana salah satu poin krusial adalah menyetujui transformasi Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh ditingkatkan menjadi kementerian. Tadi setelah disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengenai apa saja substansi tentang adanya inisiatif dari Komisi 8 untuk merevisi Undang-Undang Haji tersebut, dan juga telah dijawab oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dari pihak pemerintah bahwa pemerintah juga bersepakat untuk meningkatkan BP Haji menjadi kementerian. Kami sampaikan, Anggi, beberapa poin yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang atas revisi Undang-Undang Haji ini, di mana Panja Komisi 8 dan Panja pemerintah bersepakat membentuk satu kementerian khusus, yakni yang menyelenggarakan ibadah haji dan umroh, yakni bernama Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian kementerian ini akan menjadi one-stop service atau satu atap yang dimana semua terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan difokuskan, dikoordinasikan oleh Menteri Haji dan Umroh ke depannya. Di mana jika dibandingkan dengan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh belum ada dan penyelenggaraan ibadah haji ini masih di bawah Kementerian Agama. Tapi Anggi, ini kita akan saksikan secara langsung konferensi pers dari Wakil Ketua DPR RI mengenai revisi Undang-Undang Haji berikut ini. Mari kita dengarkan. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya perjalanan panjang kan ya. Sebelum musim haji ini juga usul inisiatif ini sudah kita sampaikan. Karena berangkat daripada hasil pansus yang dulu 2004. Harus dilakukan segera revisi undang-undang haji. Makanya alhamdulillah saya sampaikan tadi terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi undang-undang haji, bahkan ini kan terobosan baru dan satu keputusan antara DPR dan pemerintah mengambil langkah bahwa haji ini bukan ngurus orang sedikit, karena di sana ada haji dan umroh dan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan tadi terkait ekosistem hajinya yang selama ini ya kalau dikatakan itu kan ada beberapa hal yang pemerintah kita juga harus melihat peluang-peluang dalam pelaksanaan haji dan umroh. Apalagi gagasan Pak Presiden membuat kampung haji, bahkan sudah dikunjungi, itu bagian daripada terobosan baru yang nanti efek daripada ekonominya juga itu akan tumbuh kembang muter ya, yang jemaah haji Indonesia, jemaah umroh kita ini tidak keluar tapi tetap bekerja sama dengan pemerintah Saudi, Indonesia juga sama bisa diuntungkan. Ya, itu salah satunya. Kita sambut baik gagasan dari kampung haji terutama. Sekarang mengelola orang yang
setiap tahun bermasalah ini dengan Kementerian Haji kita punya harapan, termasuk Komisi 8 juga nanti akan lebih jelas ya, menjelaskan terkait proses kenapa sampai terbentuknya jadi Kementerian Haji, lembaganya lembaga baru ya, bukan. Oke, itulah Anggi beberapa pengantar dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengenai pengesahan dari revisi Undang-Undang Haji berikut ini, dan bersama-sama telah disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah, dan kedepannya tugas dari pemerintah adalah membuat Perpres atau keputusan presiden lainnya tentang perubahan BP Haji menjadi kementerian. Dan mari kita nantikan apakah akan bertambah dari Kabinet Merah Putih ini atau memang ada yang dikurangi untuk mengisi pos dari Menteri Haji dan Umroh. Untuk sementara demikian Anggi dan juga pemirsa tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang kedepannya akan semua dihandle oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk penyelenggaraan ibadah haji mulai 2026 yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.